Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wal mukhtar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya yang banyak sekali yang kita rasakan, terutama pada kenikmat sehat dan nikmat sempat yang kita bisa rasakan pada malam hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita sama-sama untuk belajar membaca kalamullah dengan tujuan agar nantinya Allah mudahkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, malam hari ini kita masuk pada surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Saya baca ini, silakan untuk diturukan. Setelahnya kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wadduha Wadduha Wallayli idza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairun laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. Di ayat yang pertama wadduha ya, wa-nya dibaca tipis. Waddu nggih. Di mana tempat keluarnya huruf dha? Masih ingat Ibu? Lidah bagian mana? Di mana Bu? Tepi nggih, lidah bagian tepinya, tepi lidah bertemu dengan geraham bagian atas. Waddu nggih. Jangan dibaca wadduha nggih, jadi huruf dal. Waddu ya, huruf dha, bukan huruf dal, tapi huruf dha nggih. Dha huruf yang tebal. Wadduha ya. Jadi kesalahannya adalah ketika dibaca tipis. Kalau dibaca tipis jadi huruf dal. Waddu ya, bukan waddu tapi waddu. Nggih, huruf dha ya, masuk kepada huruf dha ya, dikarenakan di sini ada alif lam syamsiyah. Jadi wawunya langsung masuk pada huruf yang bertasydid. Nggih. Wadduha, ini haknya dibaca berapa harakat? 2. Nggih, dikarenakan nopo? Dibaca 2 dikarenakan apa? Kenapa Bu? Pak? Nggih? Ada mat. Mana Pak matnya? Di mana? Mat apa? Mat apa? Mat iwad nggih. Mat iwad ya dibaca 2 nggih, 2 rakaat. Dikarenakan ada alif. Mana alifnya? Alif bengkong. Nggih, alif bengkong nggih. Jadi dibaca 2 harakat. Wadduha, ha-nya dibaca 2 harakat. Nggih, jadi kalau misalnya ibu-ibu menemukan huruf yang dibaca 2 harakat dikarenakan alif dan dia posisinya di akhir, maka bukan mad tabi'i. Nggih, tapi mad iwad. Nggih, mad iwad. Ya. Berikutnya yang kedua ya, walaili idza saja, sama nggih, dibaca 2 harakat di akhirnya. Walaili ya, masuk pada lam pada alif lam syamsiyah pada lafaz al-laili.
Ya walla sama nggih. Maka sekali lagi huruf lam dia sedikit mengalir. Wal laili idza saja. Nggih, wal laili idza saja. Ya. Dan lamnya di sini dibaca pendek. Nggih. Tidak dibaca panjang dikarenakan ya sukunnya sebelumnya bertemu dengan fathah. Ya, bukan bertemu dengan kasrah. Ya, dibaca pendek saja. Maka biasanya penyebutan istilahnya harful lin, huruf lin. Kita nggih huruf lin dibaca satu harokat saja. Wal laili idza saja. Dzanya dibaca berapa harokat Ibu? Bapak? 2 dikarenakan alif nggih. Alif tegak gitu ya. Sajanya dibaca berapa harokat? 2 dikarenakan alif bengkong. Nih kalau idza alifnya tegak, kalau ya apa ya? Kalau jim di sini bertemu dengan alif bengkong. Maka apa Bu? Oh, istilahnya nggih. Nggih, bisa alif lazimah. Ya, sebutannya alif lazimah atau apa satunya itu? Alif lupa satunya ini. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Arab menyebutkannya alif lazimah. Nggih, alif lazimah. Banyak nggih, banyak istilahnya. Alif bengkong ini ada beberapa. Nggih, salah satunya alif lazimah. Jadi ini sekedar istilah saja nggih, istilah saja. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya yang di atas alif lazimah itu kan ada kecil nggih. Nah, ini juga ada istilahnya juga alif konjarah. Ya, istilahnya saja. Nggih, jadi istilah kadang kalau kita belajar mungkin kita belajar buku tajwid, di buku tajwid dan lain kadang istilahnya ada yang berbeda. Istilah tajwid, buku tajwid yang mungkin dipelajari yang di kitab tertentu sama yang biasanya dipelajari dengan di Indonesia kadang berbeda. Begitu nih. Ya, jadi kalau misalnya di buku-buku tajwid yang dipelajari pondok biasanya kalau kita nyebutkan mad jaiz itu istilah di buku tajwid nggak ada. Yeah. Jadi nyebutkannya mad munfasil atau mad mutasil. Jadi bukan mad jaiz atau mad wajib. Tapi kalau di tempat kita di Indonesia istilahnya lebih familiar mad jaiz, mad wajib nggih. Makanya saya sering pakai itu biar lebih mudah memahami. Begitu nggih. Ya. Kita ulang ya, kita baca wal laili idza saja. Silakan. Wal laili idza saja. Nih, kita ulang dari awal. Wadduha. Wadduha. Wal laili idza saja. Wal laili idza saja. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nih, ma panjang ya, sudah kita ketahui ada alifnya. Ma wadda'aka, ma wadda'aka. Nggih, dalnya ada tasydid. Nggih, maka dimasukkan wawnya wadda. Maka umumnya kalau ada huruf yang bertasydid maka dihentakkan, bacaannya dihentakkan. Wadda, ma wadda'aka, ma wadda'aka rabbu, begitu nggih. Jadi ada hentakan di situ agar memang terlihat kalau ada huruf yang bertasydid di situ. Nih, kecuali 2 huruf. Huruf apa? Masih ingat? Huruf yang ketika dia bertasydid tidak dihentakkan.
Ini kalau ini kan dihentakan ya. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbuka. Ada dua huruf yang ketika tasydid tidak dihentakkan, tidak nabrah istilahnya, tajwidnya, yaitu huruf nun dan mim. Kalau huruf nun dan mim maka tidak dinabarkan, bukan innalladzi, tidak, tapi langsung didengungkan, ya, tidak dinabarkan, ya. Walaupun nanti istilah hentakan atau nabrah itu ada penjelasan spesifik nih berkenaan tentang itu, tentang tempat-tempatnya lafaz-lafaz tertentu. Tapi secara umum yang dia bertasydid, ya, maka ada nabrah di situ biar nampak tasydidnya, ya, nampak tasydidnya. Ma wadda'aka rabbuka, jadi bacanya rabbuka, rabbu, ya, dihentakkan rabbuka. Wa ma qala, la-nya juga dipanjangkan. Ya, kita coba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu ya khairul lak. Ya, di sini huruf kha, sebenarnya huruf kha ini biasanya kalau di umumnya kita di Indonesia biasanya harus dilihat kotor lagi. Kha, khi, khu, begitu nggih. Tapi ternyata nggih, ketika kita belajar kepada guru-guru yang memang mereka belajar kepada ulama-ulama di Mesir maupun di Suriah, begitu nggih, maka sebenarnya huruf kha ini tidak perlu terlalu banyak kotornya, nggih, enggak terlalu banyak, harus kha, khi, khu, enggak perlu sampai sebegitu, nggih. Jadi biasa, nggih, biasa saja. Jadi walal akhi, khi, enggak perlu khi, jadi nggak perlu sampai ada dengkuran, ada kotor-kotornya bahasanya gitu kadang ya. Jadi tidak perlu sampai berlebihan seperti itu. Biasanya malah dianggap takalluf namanya, berlebih-lebihan dalam pelafadzan huruf. Ya begitu. Ya, ini sedikit penjelasan ya untuk huruf kha. Ya. Berikutnya khairul lak. Ya, di situ ada huruf tanwin ini, dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini huruf lam di situ. Ya, maka langsung masuk ke lamnya. Ya, langsung masuk ke huruf lam tanpa didengungkan. Maka istilahnya idgham bila ghunna. Maka jadi dia masuk tanpa didengungkan. Ya, minal ula, u-nya dibaca panjang dua harakat, lamnya juga dibaca 2 harakat sama. Ya, coba kita ulang lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, sekali lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, berikutnya ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, ayat yang kelima, wala saufa, nggih. Ya, kadang ada beberapa yang dibaca tebal, wala sau, harusnya sau, wala saufa,
nggih, wala saufa yu'ti ya. Jadi sa nggih ni sin, wala saufa, wala saufa ya. Wala saufa yu'ti, yakni yu ada huruf ain di sini, maka dialirkan yu ya, yu'ti nggih. Huruf ta di sini jangan dibaca huruf ta ti nggih ya. Kadang karena mungkin masih perlu latihan untuk menebalkan huruf ta yang kasrah, maka kadang masih terlihat seperti tak kasrahnya. Wala saufa yu'ti ya, wala saufa yu'tika, harusnya ya wala saufa yu'ti bukan ti tapi ti nggih ya, bukan ti tapi ti ya. Jadi ditebalkan ya, wala saufa yu'tika rabbuka ya. Jadi ainnya dibaca mengalir nggih, your nggih. Ta-nya dibaca tebal, bukan ti, bukan yu'tika tapi yu'ti nggih. Ta ya, tu ti ya. Jadi ditebalkan. Jadi untuk huruf ta dan ta ini sama, tempatnya sama, cuma bedanya tebalnya. Ya, sekali lagi menebalkan huruf ta di sini dengan mengangkat pangkal lidah. Toi. Jadi bukan toi tapi toi bukan toi nggih, bukan dimonyongkan dulu yuk toi tapi yuk toi ya, yuk toi. Nah, jadi pas ditariknya itu ketika ain your toi baru your toi nggih. Jadi ta-nya ditebalkan tanpa dimonyongkan nggih ya. Ta-nya dibaca dua harakat, yu'tika rabbuka, ini sama nggih, rabbuka dibaca dihentakkan, rabbuka fatarda. Nah, ini ra-nya dibaca tebal, bukan fatar to tapi fatarda ya, ra ter bukan tar tapi ter nggih, bukan dibaca tipis nggih tapi dibaca tebal. Dikarenakan apa? Ra sukun sebelumnya fathah nggih, ini kan taknya fathah nggih, maka ra-nya yang sukun itu menjadi tebal nggih. Jadi tebal. Fatarda, dha-nya dibaca dua harakat, dibaca dua harakat. Nah, lah kok di situ ada benderanya dha-nya nggih. Jadi baca dua kalau waqaf nggih. Kalau dilanjut maka dibaca panjang nggih, dibaca panjang, maka situ ada benderanya. Ini bendera berlaku kalau misal ibu-ibu bacanya disambung dari ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Maka kalau dibaca waqaf maka dibaca dua saja. Nih, waqaf itu napa Bu? Masih ingat waqaf? Mati. Mati. Waqaf kalau pengertian wakaf itu nopo? Pernah nggih? Kayaknya pernah saya sampaikan. Wakaf. Nanti kan pengertian berhenti kan ada 3. Salah satunya wakaf. Wakaf itu pengertiannya dia berhenti, membuang atau mengambil nafas dengan niatan melanjutkan bacaan. Itu wakaf. Jadi misalnya kita di sini kan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda.
Langsung kita lanjutkan ayat berikutnya, alam yajid. Ya, begitu itu namanya waqaf. Kita berhenti ngambil nafas atau membuang nafas dengan niatan ingin melanjutkan bacaan. Namanya waqaf. Karena nanti ada istilah lain lagi. Ada namanya saktah. Saktah itu juga berhenti. Nggih, dengan niatan sama melanjutkan, tapi dia tidak boleh membuang atau mengambil nafas. Ya, maka ada pengertian itu. Nanti juga ada istilah namanya qata', dia berhenti mengambil atau membuang nafas juga, tapi tidak ada niatan untuk melanjutkan bacaan. Ya begitu, ada 3 itu nih. Ya, jadi kalau waqaf tadi jadi dia berhenti, jadi dengan syarat membuang atau mengambil nafas. Jadi jangan dijeda, jangan ditahan. Nanti malah khawatirnya terjatuh pada saktah tadi. Ya, maka mengambil atau membuang nafas, maka namanya mencuri nafas di pertengahan bacaan itu tidak dibolehkan, karena ukurannya wakaf adalah mengambil atau membuang nafas. Ya, kalau kita membaca ya berhenti begitu Jadi kalau misalnya kita begitu nggak kuat nafasnya, maka jangan sampai mencuri nafas begitu tidak mencuri nafas. Ya. Berikutnya ayat ke-6. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Silakan. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam yajid. Ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca idhar syafawi. Idhar syafawi itu apa? Dibaca jelas. Hukum mim sukun gimana Bu? Ya, jelas bagi secara hukum dia jelas, tapi secara sifat mim dia punya dengung sedikit. Secara sifat pada mim, sifat yang sudah melekat sejak awal. Tapi secara hukum maka tidak didengungkan sebagaimana ketika nun sukun bertemu dengan iya. Ya. Jadi dia misal alam, ada tetap alam yajid, ya, tapi dia alam yajid tidak. Mimnya di sini punya sifat gunnah sedikit. Gunnahnya nakis. Ya, nakis masuk nakis atau ankos ya. Dan dia sedikit kadar gunnahnya sedikit. Ya, jadi tetap ada dengung dan dia punya sifat sedikit mengalir. Sedikit mengalir. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ya. Berikutnya huruf jim dal sukun, ya, dia punya sifat qalqalah maka dipantulkan kaf. Ya'tika, ya'tima, ya. T-nya dibaca dua harakat dikarenakan ya sukun bertemu sebelumnya kasrah. Ya. Berikutnya mim tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dibaca samar. Dibaca ikhfa. Ya, dibaca ikhfa. Ikhfa napa? Ikhfa hakiki. Jadi kalau tanwin atau nun sukun maksudnya ikhfa hakiki. Ya, kalau mim sukun baru syafawi. Ini yang namanya syafawi itu di mim sukun. Ya, bedanya hukum mim dan nun sukun. Ya, jadi kalau ikhfa syafawi itu mim sukun. Bertemu dengan apa? Ba. Ikhfa syafawi. Ya, jadi kalau ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf itu.
Jadi 15 huruf yang panjang diberdasarkan besahsun qad sama dan terusnya. Ini apa selain huruf idhar, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah bila gunnah. Selain itu ikhfa syafawi 15 huruf. Banyak nggih. Ya banyak untuk ikhfa. Maka ketika tanwin dengan fa maka dia dibaca sama. Ya, berikutnya hamzah 2 harakat, wawu juga dua harakat. Ya, coba kita ulang kembali. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Silakan. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ya. Berikutnya ayat yang ke-7 ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Silakan. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, bagus nggih. Wa wajadaka dha-nya dipanjangkan. Ya, panjangkan berapa? Berapa? 6. Kenapa kok 6 dibacanya? Karena berdiri. Alifnya berdiri nggih. Bertemu dengan tasydid sukun. Tasydid. Maka panjang 6 harakat. Jadi nanti beda sama wa wajadaka beda. Dha-nya lebih panjang ya. Wa wajadaka dhal ya. 6 harakat. Jadi alif bertemu dengan sukun tasydid. Ya. Maka kalau untuk melihat itu ya Bu ya. Jadi alif atau wawu sukun atau ya sukun bertemu dengan hamzah maka 4 5. Kalau bertemu dengan sukun tasydid maka 6. Ya. Disebut sebagai istilahnya mad lazim. Mad lazim. Dibaca 6 harakat. Ya. Jangan lupa juga karena lamnya dia bertasydid maka dihentakkan dhal ya. Dihentakkan ya. Fahada sama adanya dua harakat. Ya, kita coba ulangi. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, berikutnya depan wa wajadaka ailan fa'aghna. Silakan. Ya, sama di awalnya wa wajadaka ain sekali lagi ditekan di bagian tenggorokan bagian tengah ila bukan tapi ila ditekan di bagian tenggorokan bagian tengah ila disamarkan sama seperti di atas ya. Yatimang sama tanwin bertemu dengan huruf fa. Berikutnya Al-na ini jangan agna jangan dipantulkan, jangan dibaca wa wajadaka ailan fa'agna tidak, karena dia bukan termasuk pada huruf qalqalah. Dia malah mengalir sifatnya. Al-na fa'agna ditebalkan, gha-nya ditebalkan dialirkan fa'aghna ghairil maghdubi
maghdubi, bukan magdu, bukan maktu, bukan fa'aqna, bukan fa'aqna, tapi fa'aghna, aghna. Jadi dialirkan. Ya, kita ulang sekali lagi. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Silakan. Berikutnya yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Silakan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Fa'amma mim bertasydid nih, dia gunnah, dia dengung ya, dengan dengung yang paling kuat nih, akmal paling sempurna nih, ditahannya. Fa'ammal ya fa'ammal yatima fala taqhar ya, ra-nya dipantulkan, ditebalkan, qafnya dipantulkan. Taqhar, bukan taqhar, tapi taqhar, har. Jadi ditebalkan. Ya. Kita ulang sekali lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Silakan. Ke-10 ya, ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, wa amma sama dia didengungkan. Berikutnya as-sa'ila, ini sinnya nggih. Maka ketika masuk ke sin jangan lupa untuk dialirkan. Wa ammassa, jadi dialirkan sinnya. Ya, ini sinnya dibaca berapa harakat? 5, 4 nggih, sama seperti aila. Nggih, dibaca sama alif bertemu dengan hamzah. Ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Nggih, nun sukun bertemu dengan ha. Nggih, idhar halqi. Idhar halqi dibaca jelas. Ra-nya juga sama, dibaca tebal, tanhar. Ya. Kita ulang sekali lagi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Silakan. Ya, terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sama nggih, diawali dengan mim tasydid. Wa amma sama bi ni'mati, bukan bi ni'mati nggih, tapi bi ni'mati ain nggih, huruf ain. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits, bukan fahaddis, tapi fahaddits nggih. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dis nggih, huruf ta, bukan huruf sin ya.
Ya, alhamdulillah nggih. Insyaallah semuanya sudah bisa, sudah bagus. Kita ulang terlebih dahulu nggih. Dari awal dari basmalah sampai pada akhir. Kita mulai bersama-sama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada surat-surat pendek pada juz 30. Biasanya memang dibatasi antara duha sampai pada An-Nas ya, dan insyaallah nanti kita akan sambung pada tadaburnya dan berikutnya akan masuk pada surat-surat yang mungkin akan lebih panjang dibandingkan dengan surat-surat sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.